Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulamihi wa bi'ulamikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe soal hal yudhafu ila Allah subhanahu yadani au ahyunun au nahwu dzalik. Hal yudhafu ana toh disandarake ila Allah subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala yadani opo tangan loro au ahyunun utawa pira-pira mripat au nahwu dzalik utawa sepadane mengkono-mengkono yadani au ahyun. Pertanyaannya, apakah disandarkan kepada Allah yaitu sebuah kata tangan atau mata atau yang lainnya? Jawab, qad warada fil kitabil aziz idhafatul yadi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Qad warada teman-teman teko fil kitabil aziz ing dalam kitab kang mulya, maksudnya Al-Qur'an. Disebutkan di dalam Al-Qur'an idhafatul yadi opo nyandarake tangan, ya, tangan ilallah subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi jalla sya'nuh ing dalam dawuhe Allah jalla sya'nuh kang agung sya'nuhu apa tingkai Allah. Dalam Al-Qur'an disebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan para makhluk. Tangan, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an disebut tangan, Allah memiliki tangan, begitu dalam Al-Qur'an. Ya. Maksudnya begitu. Lah itu tangan itu apakah disandarkan kepada Allah apa enggak gitu maksudnya. Wal yadaini lan tangan loro fi qaulihi subhanahu wa ta'ala ing dalam dawuh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kedua tangan, ya, itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Jadi ketika Allah, ntar lagi keterangannya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, ma utawi apa mana'aka iku nyegah apa ma ing sira antas juda ing yen to sujud sira fi lima maring perkara khalaqtu kang nyiptaake sapa ingsun biadaya kelawan tangan loro ingsun. Begitu kata Allah ini dalam Al-Qur'an. Ya. Wal a'yunu lan pira-pira mripat fi qaulihi subhanahu wa ta'ala ing dalam dawuh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyebut bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu disebut bahwasanya Allah punya mata katanya. Nah, ini harus kita tafsir. Contohnya dalam Al-Qur'an wasbir li hukmi rabbika bi a'yunina. Ini dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi kalau udah ada dalil di dalam Al-Qur'an, itu berarti dalilnya udah kuat. Ya. Nah, sekarang begini. Kata-kata tangan dan mata, apakah itu disandarkan kepada Allah atau enggak? Illa annahu la yajuzu, illa annahu angin sak temene kelakuan la yajuzu iku ora wenang, tidak boleh ayyudhafa apa yen to disandarake ilaihi maring Allah illa ma angin perkara adhafa kang nyandarake sapa Allah ila nafsihi maring zate Allah fi kitabihi ing dalam kitabe Allah al-munazzali kang diturunake au adhafahu utawa nyandarake ing ma ilaihi maring Allah nabiyuhu sapa nabine Allah al-mursalu kang diutus. Wis perhatikan. Perhatikan. Maksud dari kitab ini barusan, ya, apakah hal yudhafu ila Allah subhanahu wa ta'ala yadani au a'yunun au nahwu dzalik? Apakah disandarkan kepada Allah kata-kata tangan dan mata dan lain sebagainya? Apakah disandarkan kepada Allah? Gitu. Maksudnya apakah Allah punya tangan, begitu maksudnya. Apakah Allah punya mata, begitu maksudnya.
Sementara yang punya tangan dan yang punya mata adalah makhluk. Ya, sesuatu yang punya mata dan punya tangan adalah makhluk. Apakah kata-kata tangan dan mata itu juga Allah apakah punya? Apakah itu disandarkan kepada Allah? Nah, jawabnya, ya, qad warada fil kitabil aziz, sungguh telah disebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya Allah itu menyebutkan kata tangan. Allah menyebutkan kata tangan di dalam Al-Quran. Bagaimana bunyinya dalam Al-Quran? Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan para makhluk. Itu artinya begitu. Berarti Allah punya tangan dong, kan begitu? Ya, berarti Allah punya tangan dong. Nah, terus di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Bahwasanya Allah menyebut kedua tangan Allah. Ya, di dalam Al-Quran, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya. Apakah yang mencegah? Apakah sesuatu yang mencegahmu untuk bersujud terhadap makhluk ciptaanku yang aku ciptakan dengan tanganku, kedua tanganku, kata Allah. Ya. Jadi kata Allah, di dalam Al-Quran, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegahmu? Apa yang mencegahmu untuk bersujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi kata-kata Allah ini dalam Al-Quran ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat dan kepada jin untuk bersujud, pada iblis, setan juga ya, untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan. Yang sujud hanyalah para malaikat, sementara para iblis enggak bersujud, enggak mau bersujud kepada Nabi Adam, enggak mau menghormati Nabi Adam, padahal yang memerintahkan adalah Allah. Kemudian maka Allah tanya, apa yang mencegahmu? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ini dalam Al-Quran. Apa yang membuat kamu, wahai iblis, gak mau bersujud terhadap makhluk yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Nah, di sini kata tanganku, ya, Allah menyebutkan dengan kedua tanganku, berarti Allah memiliki kedua tangan. Ini dalam Al-Quran sebutnya begini. Ya. Dan terus wal a'yun, dan Allah menyebutkan a'yun, mata. Ya, menyebutkan a'yun, mata. Bahwasanya Allah itu melihat dengan mata. Dalam Al-Quran disebut wasbir li hukmi rabbika bi a'yunina. Ya, sebutkan seperti itu. Nah, sekarang apakah boleh jika kata-kata tangan tadi itu yang ada di dalam Al-Quran, kata-kata tangan, kata-kata mata, itu apakah boleh disandarkan kepada Allah? Dengan maksud lain, apakah boleh kita sebagai makhluk mengklaim bahwasanya Allah itu punya kedua tangan dan mata? Apakah boleh seperti itu? Ya. Maka jawabannya illa annahu la yajuzu. Meskipun di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, kita tidak boleh menyandarkan kata tangan dan kedua mata kepada Allah. Artinya jangan sampai di antara kita memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki kedua tangan.
Kenapa? Karena yang memiliki kedua tangan makhluk. Berarti kalau misalnya kita mengklaim bahwa Allah itu memiliki kedua tangan, ya berarti sama dengan makhluk. Ngerti maksudnya? Ya. Atau kata-kata mata. Loh kan di Al-Qur'an kan disebut kalau Allah punya mata. Di Al-Qur'an kan disebut itu. Dalilnya ada dalam Al-Qur'an kalau Allah itu memiliki kedua tangan. Kenapa kita tidak boleh mensifati Allah bahwa Allah itu memiliki kedua tangan? Ya nggak bisa. Kalau misalnya kita sifati Allah dengan bahwa Allah itu memiliki kedua tangan, ya berarti Allah sama dengan kita dong. Sementara laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, nggak ada. Tidak ada yang menyamai Allah, itu nggak ada. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Dan barang siapa yang mensifati Allah sama dengan makhluk, itu berarti orang itu sesat udah. Akidahnya sesat, jalannya sesat. Paham ya? Maka jangan sampai di antara kita memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki kedua tangan. Allah itu punya tangan, jangan. Gak boleh kita menyebutkan seperti itu. Allah itu punya mata, jangan. Yang punya mata itu kita. Ya, terus Allah katanya maha melihat. Ya nggak tahu caranya bagaimana Allah melihat. Yang jelas kita yakini saja bahwasanya Allah maha melihat. Nggak boleh kita menyandarkan apa yang ada di dalam diri kita sebagai makhluk disandarkan kepada Allah. Kecuali sesuatu yang Allah sendiri katakan atau yang Nabi katakan. Ya, jadi kita sendiri sebagai makhluk nggak boleh untuk mengklaim bahwasanya Allah memiliki kedua tangan dan memiliki kedua mata atau yang lainnya, nggak boleh. Ya, seperti contoh sekarang begini, Allah maha melihat, kita juga bisa melihat. Tapi apakah sama cara melihat kita dengan cara melihat Allah? Nggak sama. Kita melihat dengan mata kepala kita, dan pandangan kita itu terbatas. Kalau kita pergi ke tepi laut, kita nggak mungkin kelihatan itu yang ada di balik laut itu, kita nggak bakal kelihatan. Bahwasanya di seberang sana, sebelah laut ada negara, kita nggak tahu. Ada pulau, kita nggak tahu. Allah tahu. Dan Allah melihat. Kita nggak bisa melihat ada semut hitam kecil di malam hari, waktu gelap, nggak bisa melihat. Tapi Allah bisa melihat. Paham ya? Allah maha melihat, kita juga bisa melihat. Tapi cara melihat kita dengan Allah tidak sah. Makanya itu kita nggak boleh mengatakan kalau Allah itu memiliki kedua tangan, kalau Allah memiliki kedua mata. Nggak boleh kita mengartikan seperti itu tuh nggak boleh. Ya. Jadi hati-hati, kita berakidah itu berhati-hati. Ya, agar kita itu nggak salah untuk meyakini tentang masalah tauhid, masalah Allah. Satu hal yang harus kita ingat bahwasanya Allah itu dalam kitab tauhid, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan Allah, sesuatu apapun nggak ada. Ya, nggak ada. Seperti contoh istiwa kemarin. Istiwa itu bagaimana? Istiwa itu bersemayam. Ya, istiwa itu bersemayam. Kita meyakini bahwasanya Allah itu istiwa. Tapi istiwanya Allah itu caranya itu bagaimana? Ya, kita nggak tahu. Sama seperti kita contoh. Contoh. Kalian bisa ngomong dan omongan kalian mengeluarkan suara. Ya. Apakah kalian bisa melihat suara itu? Bagaimana suara kita ini keluar? Bagaimana caranya? Kenapa kita membuat boneka
sama dikasih mulut, kenapa boneka itu nggak bicara? Paham ya? Maksudnya seperti itu. Ya. Manusia, makhluk juga sama. Dikasih oleh Allah sifat-sifat ilahiyah. Ya contohnya itu, melihat, mendengar, berkehendak. Manusia juga berkehendak. Manusia juga punya irodah, berkehendak. Allah memiliki sifat irodah. Wujud, qidam, baqa, mukhallafatun lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, terus qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, terus qudrat, terus irodah itu berkehendak. Manusia juga berkehendak, tapi kehendak kita dengan kehendak Allah ya beda. Ya. Jadi intinya di situ. Tidak boleh kita itu menyandarkan kedua tangan, ya. Artinya kedua tangan dan kedua mata dan anggota tubuh kita yang lain disandarkan kepada Allah. Apalagi sampai nebak-nebak jenis kelaminnya Allah, nggak boleh. Oh sesat itu orang. Oh Allah itu laki-laki. Oh Allah itu perempuan, nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Dah. Dan terus gimana kita mensifati kata-kata tangan di dalam Al-Qur'an tadi? Ya, yadullahi fawqa aydihim. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan para makhluk. Terus kata-kata tangan Allah ini kita artikan bagaimana? Jangan kita yang mengartikan, kita harus ikut ulama mentafsirkan. Terus kata ulama bagaimana? Ini soal mal muradu bil yadi huna. Ya. Mu'allim. Wis. Soal mal muradu bil yadi huna, ma iku apa al muradu kang dikarepake yang dimaksud bil yadi kelawan tangan huna ing dalam ikilah qauluhi ta'ala. Apa yang dimaksud dengan tangan di dalam firman Allah tadi itu? Yadullahi fawqa aydihim. Ya. Terus kedua tangan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Ya, yang dimasukkan ke tangan bagaimana? Al muradu utawi kang dikarepake bil yadi kelawan tangan, kata-kata tangan, guna ing dalam ikilah qaulihi ta'ala, dawuh Allah taala, maknan iku makna yaliku kang patut apa makna bijalalihi subhanahu wa ta'ala kelawan keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud kata tangan di situ adalah suatu makna yang pantas untuk keagungan Allah. Itu maksudnya. Ya. Kenapa? Karena kita punya tangan. Tangan itu apa? Gimana ya? Tangan itu Allah ciptakan untuk makhluk. Ya perkara Allah punya tangan atau enggak, kita enggak boleh mengatakan bahwa Allah itu juga memiliki tangan. Kalau kita meyakini Allah itu memiliki tangan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, berarti Allah sama dengan kita. Padahal Allah tidak pernah sama dengan makhluk. Ya. Jadi yang dimaksudkan kata-kata tangan di situ adalah suatu makna yang pantas untuk keagungan Allah. Yes. Kata tangan disandarkan kepada Allah pantas enggak? Ya enggak pantas. Contoh, kita punya tangan. Tangan kita itu untuk apa saja? Hah? Ya untuk makan. Terus untuk apa lagi? Hah? Sekarang saya nanya, maling itu mencuri itu pakai apa? Pakai tangan. Karena kata tangan kita itu bukan hanya untuk kebaikan saja. Kalian nyolek bokong perempuan, pakai apa? Pakai tangan. Kalian main HP, pakai apa? Kalian main TikTok, pakai apa? Kalian membuka aurat di TikTok sambil joget-joget, pakai apa? Ya, maka gak pantas disandarkan kepada Allah.
Ingat, jangan sampai kita meyakini seperti itu. Ya. Jadi yang dimaksudkan tangan di sini adalah sesuatu makna yang pantas untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono aliyat tangan al-ayunu utawi piro-piro meripat. Begitu juga dengan kedua mata. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Fa inna kullama monggo sak temene saben-saben perkara yudhafu kang disandarake apa ma ilaihi subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala yakunu iku ana apa ma ghairu mumathilin iku ora madani lima maring perkara yudhafu kang disandarake apa ma ila syai'in maring sesuatu minal makhluqati saking biro-biro makhluk. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena setiap perkara yang disandarkan kepada Allah, ya, itu tidak sama terhadap sesuatu yang disandarkan kepada makhluk. Yes. Jadi maksudnya seperti itu. Ya. Waman lan utawi sapane wong i'taqada kang meyakini sapa man annalahu ing sak temene iku kedue Allah ya dan ana tangan kaya disyai'in kaya tangane suci-suci minha saking makhlukat au ainan utawa meripat kadzalika kaya mengkono-mengkono yad tangan fahuwa mengko utawi man mimman iku sebagian saking wong ghalaba kang nglintih alaihi ing atase man alwahmu apa salah paham penyakit waham. Ya, jadi barang siapa dalam kata ini disebutkan. Jadi barang siapa yang meyakini ya bahwa Allah itu juga memiliki tangan dan juga memiliki mata, maka orang itu terkena penyakit waham, salah paham. Kalau salah paham berarti apa? Ya tolol. Ya. Kita katakan bodoh ya nggak bisa. Ya sama sih. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang meyakini kalau Allah itu dalam ini kitab sendiri yang kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki kedua tangan dan memiliki kedua mata, berarti orang itu orang tolol. Nih, al-wahmu. Kenapa kok seperti itu? Idz syabbaha Allahu bi khalqihi. Idz syabbaha karena nyerupaake sapa man Allah ing Allah bi khalqihi kelawan makhluki Allah. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Karena orang yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki kedua tangan dan memiliki mata, orang itu menyerupakan atau menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, wa huwa hale utawi Allah laisa kamitslihi syai'un. Laisa iku ora ana kamitslihi iku kaya sepadane Allah syai'un apa sesuatu kang liya. Ya, sementara Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya, ingat. Ya, ini pelajaran tauhid. Ya, jangan sampai kita punya keyakinan yang menyesatkan diri kita. Ya, jangan sampai kita rugi nanti di akhirat. Ruginya bagaimana? Banyak orang yang sholat, tapi keyakinannya sesat. Ya, banyak yang seperti itu nanti. Akhirnya ketika di sidang udah banyak sholatnya, tapi ternyata sholatnya nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena memiliki keyakinan yang menyesatkan. Ini hati-hati, ya. Yes. Ila man yunsabu ma dzakartuhu fi ma'nal istiwa wal yadaini wal a'yun wallahu ta'ala a'lam bissawab. Rabbi wa fidni bidaqwa.